Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aninda Nur Fazri dari kelas 11 IPA 3 ingin menjelaskan bab 5 mengenai mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya kita tahu bahwa seluruh negara di dunia ini pasti pernah menerima ancamannya tersendiri, entah itu ancaman yang datang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri, yang melibatkan militer maupun non-militernya. Pada bab sebelumnya, saya juga telah menyimpulkan bahwa Indonesia telah banyak berperan penting dan berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Bukan berarti hal ini Indonesia tidak bisa atau kebal terhadap ancaman-ancaman yang berpotensi mengancam, terutama mengancam integrasi nasionalnya. Dan berikut saya akan menelaah beberapa ancaman-ancaman yang dapat mengancam integrasi nasional. Berdasarkan letak strategis Indonesia, di mana Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati oleh garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, hingga dikelilingi oleh tiga lempeng, yakni lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Hal tersebut bisa menjadi sebuah potensi maupun ancaman bagi Indonesia. Semisal karena Indonesia berada di posisi yang strategis, hal tersebut dapat kita manfaatkan sebagai jalur perdagangan maupun pelayaran internasional. Selain itu, letak geografis Indonesia ini dapat mempengaruhi terhadap SDA-nya atau sumber daya alamnya, yang dimana mempengaruhi dalam suhu, mempengaruhi dalam kesuburan tanahnya, dan mempengaruhi dalam iklim yang tropis, di mana iklim yang tropis ini mendapat cukup cahaya matahari yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman-tanaman bahan pokok yang kita butuhkan sehari-hari, semisal tanaman padi, tanaman sayur-sayuran, bahkan tanaman buah-buahan. Selain potensi yang dapat membawa dampak positif bagi kemajuan Indonesia, secara tidak langsung kita juga akan dihadapkan oleh beberapa ancaman-ancaman. Ancaman tersendiri ialah hal-hal yang dapat menghambat kemajuan suatu negara. Apalagi ancaman itu terjadi pada integrasi nasional kita, yang dimana integrasi nasional ini bertujuan untuk menghapus atau menghilangkan kelas-kelas atau strata sosial yang ada di masyarakat, yang dimana hal tersebut merupakan faktor pemecah belah bangsa. Dengan adanya integrasi nasional ini, kita dapat menyatukan perbedaan yang ada dan muncullah rasa toleransi yang tinggi sehingga memperkuat status bangsa Indonesia, yakni sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Adapun faktor lain yang dapat menghambat keberlangsungan integrasi nasional yang disingkat ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada ancaman. Ancaman tersendiri ialah suatu hal yang bersifat atau bertujuan untuk menghambat suatu kebijaksanaan yang telah dibuat, yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, maupun politik. Yang kedua ada tantangan. Tantangan ini adalah hal atau usaha yang bertujuan mengganggu dan bersifat mengunggah sebuah kemampuan. Yang ketiga ini ada hambatan. Hambatan adalah muncul dari dalam diri kita sendiri yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalang-halangi suatu kemampuan dan bersifat tidak konsepsional. Yang keempat ini ada menghalang-halangi. Menghalang-halangi ini berasal dari luar dan bertujuan untuk melemahkan bahkan menghalangi suatu kemampuan yang bekerja secara tidak konsepsional. Adapun macam-macam ancaman yang mungkin dapat terjadi di integrasi nasional. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi, yang kedua ada ancaman di bidang politik, yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi, yang keempat ada ancaman di bidang sosial budaya, dan yang kelima ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi, di mana ancaman di bidang ideologi ini dapat membahayakan pemikiran masyarakat, bahkan dasar falsafah negara kita, yakni Pancasila. Adapun macam-macam ideologi yang dapat mengancam integrasi nasional kita. Yang pertama, ideologi komunisme, yang kedua, ideologi Leninisme, yang ketiga, ideologi Marxisme, dan yang keempat, ideologi neoliberalisme.
Yang pertama ini ideologi komunisme, di mana ideologi komunisme ini sebuah paham yang menekankan pada hak milik perseorangan, peralatan produksi seperti tanah, tenaga kerja, bahkan modal dipegang seluruhnya oleh suatu pemimpin atau diktator. Ciri-ciri dari ideologi komunisme ini yang pertama, mereka itu bersifat ateis atau tidak percaya Tuhan, yang dimana hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan dasar negara kita yakni Pancasila, yakni negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, mereka memiliki doktrin continuous revolution, yang dimana hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan paham mereka secara terus-menerus ke seluruh dunia. Mereka mau paham ini mempunyai relasi yang banyak di antara negara-negara di dunia. Yang ketiga, mereka mengajarkan teori pertentangan kepada rakyatnya. Yang keempat, mereka menganut sistem satu partai, di mana mereka hanya ingin partai mereka sendiri yang berkuasa dalam suatu negara tersebut. Terakhir, negara dan hukum akan lenyap dikarenakan dalam ideologi ini tidak lagi dibutuhkan hal tersebut. Yang kedua ada ideologi Leninisme, di mana ideologi Leninisme ini menekankan pada pencapaian demokrasi oleh kediktatoran proletariat. Kediktatoran proletariat ini merupakan paham ideologi yang dimana mengatakan bahwa sesuatu kekuasaan dipegang penuh oleh para buruh atau para pekerja, dan kaum para buruh atau para pekerja ini memegang secara penuh, terutama dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial. Yang ketiga ada ideologi Marxisme, di mana ideologi Marxisme ini berasal dari pemikiran penggagasnya yakni Karl Marx, di mana paham ini berkaitan erat dengan ekonomi, politik, dan sosial yang mencakup dari materialisme dikletis, materialisme historis, hingga penerapan pada aspek sosial. Terakhir ada ideologi neoliberalisme, di mana ideologi neoliberalisme ini merupakan pola pemikiran politik barat yang mengutamakan ekonomi di atas segala-galanya. Ideologi ini sangat berbahaya bila diterapkan di Indonesia karena dapat menghapus nilai kemasyarakatan dan gotong royong. Yang kedua ada ancaman di bidang politik, di mana ancaman ini bisa bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti intimidasi, provokasi, maupun blokade. Ancaman ini merupakan ancaman dalam bentuk non-militer dan berdimensi politik yang biasa digunakan oleh pihak lain untuk menekan negara lain. Maka dari itu dibutuhkan pertahanan non-militer Indonesia untuk mengantisipasi adanya potensi ancaman-ancaman tersebut. Adapun ancaman-ancaman di bidang politik yang berasal dari dalam negeri. Yang pertama, mengerahkan massa untuk menumbangkan pemerintahan. Yang kedua, menggalang kekuatan politik untuk melemahkan bahkan melengsarkan suatu kekuasaan pemerintahan, di mana hal tersebut pernah terjadi di Indonesia pada masa reformasi di tahun 1998. Adapun ancaman separatisme, di mana ancaman separatisme ini bersifat merusak dan bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan diri dari Indonesia. Semisal organisasi yang pernah melakukan separatisme ini ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ada RMS, Republik Maluku Selatan, dan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi ini merupakan suatu indikasi bahwa negara itu dapat dikatakan sebagai negara maju apabila ekonomi di suatu negara itu sudah tergolong baik atau melebihi kata di atas rata-rata. Karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan negara itu sendiri, maka suatu negara itu akan membutuhkan bantuan dari negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Di era globalisasi ekonomi ini, ekonomi nasional dan internasional juga ada kaitan eratnya, di mana produk lokal atau dalam negeri berpeluang dikirimkan atau diekspor ke luar negeri dan juga sebaliknya. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang asing atau barang-barang dari luar negeri. Hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan usaha makro maupun mikro di dalam negeri, yakni karena kurangnya peminatan terhadap produk-produk lokal.
Yang kedua, cepat lambatnya perekonomian di Indonesia bisa dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial di masyarakat akibat persaingan yang bebas. Apalagi ada rumor tentang MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dimana hal tersebut dapat berpeluang negara-negara untuk masuk ke Indonesia dalam hal ekonomi. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi oleh pemerintah semakin berkurang. Dan yang terakhir, memperburuk prospek ekonomi dalam negeri. Keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya, di mana ancaman di bidang sosial budaya ini dapat mengubah ciri khas suatu daerah dan tingkah laku sosial yang telah ada di masyarakat. Ancaman di bidang sosial dan budaya ini dalam negeri didorong oleh isu-isu seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan, di mana isu-isu tersebut menjadi titik pangkal dari permasalahan-permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, bencana akibat ulah manusia, bahkan dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Adapun ancaman di bidang sosial budaya yang dipengaruhi dari luar negeri. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gaya hidup kebarat-baratan atau westernis. Memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial, serta semakin lunturnya nilai-nilai agama di masyarakat. Yang terakhir, ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini berbentuk ancaman militer. Hal ini menggunakan atau mengerahkan kekuatan bersenjata secara terorganisasi. Ancaman ini berbahaya bila dibiarkan karena dapat berpotensi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, bahkan keselamatan segenap bangsa. Adapun ancaman-ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, agresi atau invasi. Yang kedua, pelanggaran wilayah. Yang ketiga, ancaman bersenjata. Yang keempat, pemberontakan bersenjata. Yang kelima, sabotase. Yang keenam, spionase. Yang ketujuh, aksi teror bersenjata. Dan yang ke-8, serangan laut dan udara. Berikut strategi dalam mengatasi berbagai ancaman di bidang IPOLEK Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, ada strategi dalam bidang ideologi dan politik. Yang pertama, pemberantasan gerakan separatisme. Yang kedua, peningkatan rasa patriotisme. Yang ketiga, pembekalan mental spiritual. Yang keempat, penyuluhan kepada masyarakat tentang ideologi dan nilai Pancasila. Yang kelima, kesadaran masyarakat dalam menyeleksi konten yang mengacu pada perpecahan. Yang keenam, penekanan pada nilai agama. Dan yang ketujuh, penerapan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada strategi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, melakukan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi secara tepat. Yang keempat, meningkatkan usaha makro atau mikro dalam negeri. Dan yang kelima, tidak bergantung pada produk impor. Yang ketiga, ada strategi dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Yang kedua, membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga, memperbanyak lapangan pekerjaan dan membina pengangguran agar dapat berkompetensi. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta tanah air atau patriotisme. Dan yang kelima, memberantas peredaran obat terlarang dan miras atau minuman keras. Yang terakhir, ada strategi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, memperkuat pertahanan antar rakyat. Yang kedua, senantiasa hidup rukun. Yang ketiga, tidak memecah belah bangsa sendiri. Yang keempat, menjaga pertalian persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima, menjaga lingkungan daerah maupun nasional secara bersama-sama. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi ialah bahwa sebenarnya Indonesia ini secara tidak langsung akan dihadapkan oleh berbagai macam ancaman yang berpotensi akan mengancam Indonesia pada masa yang mendatang. Maka dari itu dibutuhkannya dukungan dari berbagai elemen maupun komponen masyarakat, mulai dari komponen utama, komponen cadangan, maupun komponen pendukung, dan mewujudkan pertahanan dan keamanan di negara kita. Adapun hal itu merupakan wujud rasa cinta kita, rasa bela tanah air, dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Sekian penjelasan dari saya. Apabila salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.